Di sini kita akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Oke, di pembagiannya ada peta letak sejarah yang akan dibacakan oleh saya, Zikri, terus sumber sejarah yang akan dibacakan oleh Irsyad, pendiri yang di sana ada Sanjaya dan Rakai yang akan dibacakan oleh Vira, terus ada juga Samaragwira dan Bala Putra ya Dewa yang akan dibacakan oleh Niko. Lalu ada aspek sosio yang akan dibacakan oleh Julpa dan peninggalan sejarah akan dibacakan oleh Sapnatun. Langsung saja, yang pertama ada peta letak kerajaan. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah, Indonesia, lebih tepatnya di sekitar daerah Yogyakarta dan Magelang. Saat ini, kerajaan ini berkembang pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Pusat kerajaan ini awalnya berada di daerah sekitar Candi Prambanan dan kemudian berpindah ke daerah sekitar Candi Borobudur. 2. Sumber sejarah. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno diperoleh melalui beberapa prasasti, candi, serta catatan sejarah yang tertulis dalam berbagai kitab dan naskah kuno. Beberapa prasasti penting yang mencatat keberadaan dan kehidupan kerajaan ini antara lain: 1. Prasasti Canggal. Sudah ada sejak 732 Masehi yang menyebutkan tentang pendirian Kerajaan Mataram kuno oleh Raja Sanjaya. 2. Prasasti Kalasan. Sudah ada sejak 778 Masehi yang mengisahkan tentang pembangunan Candi Kalasan. Lalu selanjutnya, Prasasti Sojomerto dan Prasasti Tukmas, yang juga memberikan informasi tentang kehidupan dan pemerintahan pada masa itu. Raja Sanjaya, pendiri Kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Mataram, Medang. Sanjaya merupakan pendiri Kerajaan Medang sekaligus raja pertama yang berkuasa sekitar tahun 732 sampai 746 Masehi. Rakai Panangkaran, putra Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Tengah bagian selatan. Rakai Panangkaran adalah Raja Medang kedua yang memerintah sekitar tahun 746 sampai 784 dengan gelar Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Pancapana. Nah, baik, setelah dijelaskan oleh teman saya mengenai dua raja sebelumnya, Mataram kuno, yakni Raja Sanjaya dan Raja Rakai Panangkaran, di sini saya ingin menjelaskan mengenai Raja Samaragrawira dan Raja Balaputradewa. Nah, di sini untuk masa pemerintahannya dari Raja Samaragrawira sendiri itu sekitar abad ke-9 Masehi ya. Lalu latar belakangnya sendiri adalah ia adalah raja dari wangsa Shailendra, dinasti yang berkuasa di kerajaan Mataram kuno. Ia dikenal sebagai ayah dari Balaputradewa. Nah, peran dan kontribusinya itu apa sih? Nah, Samaragrawira sendiri pemerintahan pada masa ketika wangsa Shailendra masih mendominasi kekuasaan di Mataram kuno. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di luar Jawa, termasuk dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Pernikahannya dengan putri dari Sriwijaya memperkuat aliansi antara kedua kerajaan. Pada masa pemerintahannya, agama Buddha Mahayana berkembang pesat dan pembangunan candi-candi besar seperti Candi Borobudur yang sebenarnya mulai dibangun sebelum masanya terus dilanjutkan. Nah, lalu ada warisannya nih dari Raja Samaragrawira sendiri. Samaragrawira sendiri meletakkan dasar bagi kekuasaan wangsa Shailendra yang kuat, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Balaputradewa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan Raja Balaputradewa selaku anaknya dari Raja Samaragrawira. Nah, masa pemerintahannya sendiri sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi ya. Lalu latar belakangnya sendiri itu ia dari putra dari Samaragrawira dan seorang putri dari kerajaan Sriwijaya. Ia menjadi raja setelah perselisihan internal di Mataram kuno. Nah, di sini ada peran dan kontribusi yang sudah dilakukan oleh Raja Balaputradewa sama ya berlangsung. Balaputradewa dikenal sebagai raja yang berpindah ke Sriwijaya setelah kekalahannya dalam konflik internal melawan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Di Sriwijaya sendiri, ia menjadi penguasa dan membawa pengaruh besar dalam perluasan kekuasaan dan pengembangan agama Buddha di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Lalu ia juga dikenal sebagai pelindung pendidikan dan kebudayaan Buddha, mendukung pembangunan Universitas Buddha di Nalanda, India yang tercatat dalam prasasti Nalanda. Lalu terakhirnya ada warisan yang Balaputradewa sendiri.
Nah, ia meninggalkan jejak penting dalam sejarah Asia Tenggara nih, sebagai penguasa yang menghubungkan Jawa dan Sumatera, serta memperkuat pengaruh Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan agama Buddha. Selanjutnya, aspek pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang pemerintahan, Kerajaan Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki dengan raja yang memiliki kekuasaan absolut. Pemerintahan dipusatkan di ibu kota kerajaan yang berganti-ganti seiring perkembangan waktu. Dalam bidang ekonomi kerajaan ini berbasis pada pertanian, terutama padi. Kerajaan Mataram kuno juga terkenal dengan sistem irigasi yang maju, yang dibuktikan dengan adanya pengaliran saluran air untuk mengairi sawah-sawah mereka. Dalam bidang sosial, masyarakat Mataram kuno terstruktur secara hierarkis. Terdapat strata sosial yang jelas antara raja, bangsawan, prajurit, petani, dan pekerja kerajinan. Sedangkan budaya, kerajaan ini sangat berperan dalam perkembangan budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Peninggalan budaya seperti candi dan prasasti menjadi bukti pengaruh agama-agama tersebut. Seni arsitektur, patung, dan ukiran sangat berkembang pada masa ini. Dan yang terakhir, peninggalan sejarah. Kerajaan Mataram kuno memiliki banyak peninggalan yang bersejarah, seperti Candi Prambanan yang merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan dan Raja Balitung. Ada juga candi yang sering kita kenal, yaitu adalah Candi Borobudur. Meskipun lebih terkenal sebagai peninggalan dari dinasti Sailendra yang berhubungan dengan Kerajaan Mataram kuno, namun candi ini mencerminkan pengaruh besar dari Mataram kuno terhadap budaya Buddha. Dan terakhir, ada juga contoh-contoh seperti prasasti dan relik-relik sejarah. Sejumlah prasasti yang ditemukan di sekitar Yogyakarta dan Magelang menjadi bukti penting dari keberadaan kerajaan ini. Prasasti-prasasti seperti prasasti Canggal, Kalasan, dan lainnya memberikan informasi mengenai struktur sosial, agama, dan kebijakan kerajaan. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.